Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reswanda Imawan, NIM 721141962 dari Lombok Akuntansi A 2019. Kali ini kita akan membahas bab 10 yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Saya menggunakan sumber materi dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10 karya Raymond McLajar dan George Peskill penerbit dari Salimba 4. Langsung saja yang pertama adalah moral, etika, dan hukum. Nah, moral ini merupakan tradisi informal perilaku baik yang tetap konstan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kemudian ada etika. Etika ini merupakan kepercayaan standar dan teladan yang ditujukan sebagai panduan untuk individu dan masyarakat. Kemudian ada hukum. Hukum ini merupakan peraturan formal yang diterapkan oleh pemerintah di mana terdapat hukuman jika tidak dipatuhi. Kemudian ini ada undang-undang di Amerika Serikat, yaitu undang-undang komputer. Nah, ini diterapkan untuk mengatasi hal-hal seperti hak dan pembatasan atas data, privasi, kejahatan dan komputer, dan paten peranti lunak. Dalam hal ini, keputusan pengadilan seperti State Street Decision ini juga berkontribusi terhadap hukum-hukum ini. Kemudian ada undang-undang paten peranti lunak di Uni Eropa. Ini telah mempertimbangkan dan memperketat persyaratan untuk mematenkan peranti lunak yang tercantum di State Street Decision. Ada juga undang-undang privasi pribadi di Republik Rakyat Cina. Nah, dalam hal ini perhatian telah diberikan kepada masalah penggunaan komputer seperti keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berdasarkan hukum, dan kode etik. Selanjutnya kita akan membahas meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Nah, penggunaan komputer di dunia bisnis ini diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesial informasi, dan penggunaan, serta hukum yang berlaku. Hukum ini adalah hal yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika ini tidak terdefinisi sedemikian tepat dan bahkan mungkin tidak disetujui oleh masyarakat. Nah, wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini harus kita perhatikan gitu. Jadi moral pada komputer itu penting ya, etika. Ini ada kebutuhan akan budaya. Nah, bagaimana sih budaya etika itu diterapkan? Budaya etika itu diterapkan dengan cara yang pertama ada credo perusahaan atau corporate credo. Ini merupakan pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung. Tujuannya adalah untuk memberitahu individu dan organisasi akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Gitu. Kemudian ada program etika atau etnis. Program ini merupakan upaya yang terdiri atas beberapa aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan yang menjalankan credo perusahaan. Selanjutnya ada kode perusahaan yang disesuaikan. Nah, saat ini tuh banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etiknya. Nah, kode etik ini itu berasal dari adaptasi dari kode untuk industri atau properti atau profesi tertentu gitu ya. Selanjutnya, meletakkan credo, program, dan kode pada tempatnya. Credo perusahaan ini memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Etika tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan gitu. Selanjutnya adalah alasan dibalik etika komputer. Mengapa sih kita perlu etika dalam komputer? Ini ada 3 alasan. Yang pertama ada kelenturan secara logis. Nah, ini berarti kita harus memahami bahwa komputer itu dapat diprogram untuk melakukan hampir semua hal. Jadi, kita tidak boleh semena-mena dalam menggunakan komputer gitu. Dan ada faktor transformasi. Ini menyadari bahwa komputer dapat melakukan perubahan-perubahan dramatis pada keseharian kita. Kemudian ada faktor ketidaktambakan. Ini mengakui bahwa pemrosesan internal komputer ini tersembunyi dari pandangan kita. Nah, pemrosesan internal ini dapat mencakup nilai-nilai pada program, perhitungan yang rumit, dan kriminalitas komputer. Gitu. Selanjutnya adalah hak sosial dan komputer. Terdapat program yang bernama PAPA, ini berasal dari Richard Mason. Ini mengidentifikasikan bahwa terdapat 4 hak masyarakat atas komputer, yaitu hak privacy, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan hak mendapatkan akses. Selanjutnya adalah audit informasi. Nah, audit yang umum digunakan itu merupakan audit eksternal. Ini di mana terdapat pada perusahaan dengan semua ukuran. Dan audit eksternal ini berasal dari organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Nah, namun untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar ini harus memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal atau internal auditor. Ya, tugasnya itu untuk melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Kemudian,
Auditor internal ini harus memerlukan adanya objektivitas. Artinya, mereka itu beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Jadi, para audit ini melaksanakan tugasnya secara jujur dan transparan. Jadi, tidak ada kebohongan di dalamnya gitu. Kemudian ada jenis aktivitas audit. Yang pertama ada audit financial atau financial audit. Ini memverifikasi catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kemudian ada audit operasional atau operational audit. Ini memberikan verifikasi bahwa sistem perusahaan tersebut telah memiliki pengendalian yang cukup, beroperasi secara efisien, dan mematuhi kebijaksanaan perusahaan. Kemudian ada audit berkelanjutan atau concurrent audit. Ini melaksanakan audit operasional yang berkelanjutan gitu. Kemudian ada arisan sistem pengendalian internal. Ini menjaga agar sistem tersebut bekerja seperti yang diharapkan, seperti itu ya. Lanjut ada menerapkan etika dalam teknologi informasi. Pertama ada kode etik. Nah, ACM itu telah menyusun kode etik untuk perilaku profesional untuk para anggota yang dapat digunakan oleh siapapun di industri komputer. Nah, kode ini terdiri atas keharusan-keharusan dalam 4 kategori. Yang pertama ada keharusan moral umum, kemudian ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, kemudian ada keharusan kepemimpinan organisasi, kemudian ada kepatuhan terhadap kode etik itu. Lanjut, ini ada juga ACM itu juga telah menyusun kode untuk rekayasa peranti lunak yang terdiri atas ekspektasi di 8 wilayah, yaitu masyarakat, klien atau atasan, kemudian produk, ada penilaian, kemudian ada manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri gitu. Nah, etika komputer ini dapat kita peroleh melalui pendidikan, yaitu edukasi etika komputer itu dapat dilakukan melalui mata kuliah formal yang ditawarkan di perguruan tinggi. Contohnya itu ada di program profesional itu seperti Asosiasi Manajemen Amerika. Kemudian di program edukasi swasta itu yang dapat menikah melalui email internet gitu. Kemudian ada etika dan CEO. Nah, CEO ini dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengendalikan hal-hal yang mencakup hal berikut. Yang pertama ada mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua ada mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga ada mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Kemudian ada mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Selanjutnya ada secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Ini tugas CEO untuk aktif berpartisipasi dalam menyebarkan informasi gitu. Yang terakhir ada mengendalikan dengan ketat keuangan yang dibebaskan oleh sumber daya informasi seperti itu. Lanjut ada pengaruh Sarbanes dan Oxley. Nah, Sarbanes dan Oxley ini disingkat dengan SOX. Nah, ada 3 jenis SOX, yaitu ada SOX 404, ini membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Bagian ini tuh mensyaratkan bahwa harus terdapat suatu bentuk pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Kemudian ada SOX 409, ini membahas tentang pengungkapan secara real time. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut harus mampu melaporkan perubahan mengenai kondisi keuangannya pada saat berlangsung atau pada saat terdekat saat itu juga gitu. Kemudian ada SOX dan COBIT. COBIT ini disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Nah, COBIT ini selaras dengan SOX karena COBIT ini memiliki lebih dari 47.000 anggota di seluruh dunia. Dan hal ini mengakibatkan standar keuangannya itu dapat memberikan dampak global gitu. Kemudian ada meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Nah, perusahaan dan CEO yang menerapkan MIS itu sebagaimana yang digambarkan seharusnya tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan SOX. Nah, dengan kata lain, SOX ini mengharapkan eksekutif, sistem keuangan, dan TI untuk bekerja sebagaimana mereka seharusnya bekerja, yaitu secara etis. Oke, teman-teman semua, sudah selesai materi kita hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.